the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Ica di majelis ilmu. Kali ini Ica akan membahas materi sirah, yaitu materi kedua yang berjudul Rintangan Dakwah Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita belajar bersama-sama. Setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah secara terang-terangan, maka kaum Quraisy mulai merasa terancam dengan ajaran baru tersebut. Kaum Quraisy berupaya membendung pengaruh ajaran tersebut dari masyarakat. Padahal Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan mengajarkan tentang ketuhanan dan mengenal Allah. Nabi juga mengajarkan pula tentang berhala, mengapa tidak boleh menyembah berhala dan siapakah berhala itu sebenarnya. Bahwasanya berhala itu hanya patung yang dibuat oleh tangan manusia yang mana tidak patut atau tidak layak untuk manusia itu sembah. Kemudian kaum Quraisy merasa terancam dengan ajaran baru tersebut, maka mereka berkumpul bermusyawarah di suatu aula yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah sebuah tempat di mana para pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin Quraisy biasa berkumpul untuk mengadakan rapat, pertemuan, ataupun musyawarah. Di dalam musyawarah itu, mereka mendiskusikan atau mencari cara untuk menghentikan ajaran baru yang mereka anggap mengancam berhala-berhala mereka tersebut. Oleh sebab itu, akhirnya mereka memutuskan mereka akan mulai mengganggu Rasulullah dengan cara mereka mengejek Rasulullah, mereka menjelek-jelekkan ajaran Rasulullah, mereka menghidupkan kembali cerita-cerita tentang berhala-berhala agar perhatian masyarakat teralihkan dan tidak fokus dengan mendengar ajaran baru tersebut. Serta mereka juga menawarkan kenyamanan hidup oleh Rasulullah. Mereka memberi harta, memberi kekayaan yang berlimpah kepada Rasulullah, memberi apapun yang Rasulullah mau agar Rasulullah berhenti mengajarkan agama baru tersebut. Bahkan para kaum Quraisy itu mereka membujuk Rasulullah agar bertukar keyakinan, bertukar ajaran. Jadi, kaum Quraisy menyarankan Rasulullah untuk menyembah berhala mereka, sedangkan mereka akan menyembah Tuhan Muhammad, yaitu Allah. Alasan mereka adalah agar semua masyarakat bisa hidup berdampingan. Tentu saja tawaran itu ditolak oleh Nabi. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Di akhirat kita masing-masing. Di akhirat kamu menanggung agamamu yang kamu percayai, dan di akhirat pula aku akan menanggung dan mempertanggungjawabkan agama yang aku percayai. Kemudian tak lupa mereka membujuk paman Nabi yaitu Abi Thalib untuk menghentikan dakwah Muhammad, yang mana tentu saja Abu Thalib menolak tawaran kaum Quraisy tersebut. Namun tawaran yang dilakukan Abu Thalib secara perlahan atau halus, dengan cara awalnya Abu Thalib pura-pura mengiyakan atau menyetujui tawaran Quraisy untuk membujuk keponakannya yaitu Muhammad menghentikan dakwah Muhammad, yang tentu saja ditolak Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Abu Thalib menyampaikan kepada kaum Quraisy untuk berhenti mengganggu Muhammad,
biarkanlah Muhammad tetap mengajarkan ajaran beliau. Kemudian karena tidak ada hasil dari paman Nabi Muhammad sendiri, akhirnya para kaum Quraisy bergerak sendiri untuk mengganggu Nabi Muhammad. Mereka melemparkan dan memberikan kotoran hewan kepada Nabi Muhammad, menyebarkan duri di jalan-jalan yang dilewati Nabi Muhammad. Bahkan mereka memukul, mencekik, dan menyiksa dan menyakiti serta menyiksa Nabi Muhammad. Menghadapi penyiksaan dan gangguan kaum Quraisy, Nabi Muhammad tetap tenang, bersabar, dan meneruskan dakwah beliau. Oleh sebab itu, karena kaum Quraisy marah namun bingung tentang apa yang harus dilakukan, akhirnya kaum Quraisy mulai mengganggu para sahabat atau orang-orang yang telah masuk Islam. Ica akan menjelaskan sedikit sahabat yang mendapat perlakuan menyakitkan dari kaum Quraisy. Antara lain ada sahabat Bilal bin Rabah. Beliau adalah budak. Budak itu statusnya lebih rendah daripada pembantu, karena budak itu tidak digaji, tidak dapat uang, hanya mendapat makanan dan tempat tinggal. Nah, Bilal bin Rabah adalah budaknya Umayyah. Umayyah adalah orang terkenal atau orang penting bagi Quraisy. Ketika Umayyah mengetahui keislaman Bilal, Umayyah marah dan menyiksa Bilal. Tak cukup sampai di situ. Karena Bilal tidak mau kembali menyembah berhala, akhirnya Umayyah menggeret Bilal dan memaksa Bilal untuk tidur di atas padang pasir yang sangat panas. Tidur terlentang, kemudian perut Bilal diberi batu besar, yang mana Bilal menjadi sesak. Di atas penyiksaan itu, Umayyah memaksa Bilal untuk kembali ke agama nenek moyang. Namun Bilal menolak dan hanya dapat mengucapkan kata ahad, ahad, ahad. Saking tidak mampunya Bilal untuk berkata-kata lagi. Di tengah-tengah penyiksaan itu datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Melihat penyiksaan yang dialami oleh sahabat muslim lainnya, Abu Bakar tidak tega dan membayar atau membeli budak Bilal tersebut dari Umayyah, yang akhirnya Bilal menjadi merdeka, orang merdeka seperti kita orang merdeka. Kemudian Bilal dapat berislam secara nyaman dan akhirnya Bilal menjadi salah satu sahabat yang paling setia kepada Nabi Muhammad. Bilal masuk Islam bukan tanpa sebab, teman-teman. Karena sahabat Bilal merasa bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar, yang mana tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial. Oh, ini kaya, jadi di sini tempatnya. Yang miskin, tempatnya di sini. Islam tidak begitu. Derajat manusia itu semua sama di mata Allah. Yang membedakan adalah amal perbuatan kita. Ketika kita beramal makin banyak, maka derajat kita di sisi Allah makin tinggi. Ketika kita lebih berilmu, mencari ilmu yang banyak, maka derajat kita pun lebih tinggi daripada kita yang malas-malasan mencari ilmu. Oleh sebab itu, kita harus rajin mencari ilmu, teman-teman, agar derajat kita di akhirat nanti tinggi di mata Allah. Banyak teman-teman, sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat yang miskin, yang disiksa oleh kaum-kaum Quraisy. Namun tidak hanya sahabat-sahabat miskin, sahabat yang merupakan bangsawan, orang kaya pun juga menerima siksaan tersebut. Dan masih banyak sahabat-sahabat lain yang mendapat penyiksaan, gangguan dari kaum-kaum Quraisy, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Betapa beratnya mereka itu untuk masuk Islam, untuk beribadah kepada Allah, yang mana itu adalah satu-satunya agama yang diterima Allah di akhirat kelak, teman-teman. Maka sewajarnya kita bersyukur ketika kita bisa beragama, beribadah, sholat, zakat, puasa, melakukan segala ibadah dengan aman dan nyaman sekarang ini. Meskipun kaum Quraisy terus mengganggu Nabi dan para sahabat, namun atas izin Allah, ajaran Nabi Muhammad yaitu Islam makin berkembang, bahkan pesat. Ditambah lagi dengan keislaman sahabat Umar bin Khattab serta Hamzah, yang mana dua orang tersebut adalah dua orang terkuat di kalangan Quraisy.
Maka ketika kaum Quraisy bingung dan tidak ada lagi ide bagaimana caranya untuk menyingkirkan ajaran Nabi Muhammad tersebut, mereka melakukan tindakan ekstrim, yaitu mereka memboikot Muhammad, para sahabat-sahabat, dan keturunan mereka. Adalah Hisham bin Amru, salah seorang masyarakat Quraisy yang meskipun belum memeluk Islam, namun beliau tidak sepakat dengan boikot ini. Oleh sebab itu, ia sering mengirimkan makanan kepada Muhammad dan para sahabat, namun secara diam-diam dan tengah malam, agar para masyarakat Quraisy yang lain tidak ketahuan dan tidak melarang Hisham untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah itu, Hisham mengajak temannya yang bernama Zubair bin Abu Umayyah untuk berdiskusi. Karena Zubair bin Abu Umayyah juga merupakan salah satu orang yang tidak setuju dengan pemboikotan ini. Akhirnya, Hisham dan Zubair pergi menemui pemuka-pemuka kaum Quraisy untuk membahas tentang pemboikotan ini, yang mana mereka meminta kepada pemuka Quraisy untuk menghentikan pemboikotan yang tidak manusiawi ini. Tentu saja kaum Quraisy termasuk paman Nabi Muhammad Abu Jahal tidak menyetujui penghapusan boikot ini. Abu Jahal tidak setuju penghapusan boikot tersebut dan menyampaikan bahwa selama kertas boikot yang ditempel di dinding Ka'bah itu masih tertempel, masih utuh dan tidak sobek, maka boikot tersebut masih berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Namun kemudian paman Nabi yaitu Abu Thalib datang ke tengah-tengah kaum Quraisy tersebut. Beliau menyampaikan bahwasanya keponakannya yaitu Muhammad telah menyampaikan suatu berita bahwasanya Allah yaitu Tuhan Muhammad telah menyampaikan kabar bahwa boikot tersebut telah Allah hapus dengan cara kertas boikot itu telah habis dimakan oleh rayap. Kemudian Abu Thalib juga menyampaikan bahwa jika perkataan Muhammad ini benar, maka Abu Thalib tidak akan lagi mengganggu dakwah Muhammad dan akan mendukung 100%. Namun, jika perkataan Muhammad ini hanyalah kebohongan belaka, maka Abu Thalib akan mempersilahkan para kaum Quraisy untuk melakukan apapun terhadap Muhammad. Dan Abu Thalib tidak akan lagi melindungi Muhammad. Giranglah para pemuka Quraisy mendengar kabar dari Abu Thalib tersebut, yang mana mereka tidak mempercayai bahwasanya tidak mungkin kertas itu yang mereka buat dari kulit hewan akan habis atau hancur. Kemudian mereka berbondong-bondong datang ke Ka'bah dan menuju dinding di mana terdapat tulisan boikot tersebut. Masya Allah, subhanallah teman-teman, benarlah Muhammad, benarlah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kertas dari kulit yang berisikan boikot tersebut telah habis dimakan rayap dan hanya menyisakan kalimat-kalimat yang ada lafal Allah. Kemudian dengan demikian selesailah pemboikotan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad, para sahabat dan keturunan-keturunannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kita membahas tentang rintangan dakwah Rasulullah, yang mana belum tentu ketika kita berada di zaman Rasulullah tersebut kita mampu untuk menghadapinya, teman-teman. Oleh sebab itu, jangan bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah dan mendoakan para nabi dan sahabat-sahabat yang telah berjuang sehingga ajaran beliau yaitu agama Islam telah sampai kepada kita dengan selamat. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Kemudian untuk tugasnya Usica akan menyampaikan seperti biasa, teman-teman, yaitu Usica minta teman-teman untuk merekam poin-poin pada materi pelajaran ketiga, yang mana pelajaran ketiga ini insya Allah akan menjadi pelajaran terakhir kita semester 1. Kemudian juga silahkan teman-teman mengerjakan latihan soalnya yang ada.
Oke, Usca harap teman-teman masih tetap aktif, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dari semua ustadz-ustadzah, baik kauniyah maupun diniyah. Diniyah itu ada 2, yaitu blok dan bata. Kali ini teman-teman belajar diniyah blok sirah. Begitu. Jadi Usca tunggu ya teman-teman, untuk tugas-tugasnya dikirim bisa melalui WhatsApp pribadi Usca atau web kelas. Baik, Usca akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.